Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Apa kabar saudara sekalian? Harap semuanya baik-baik. Yang paling penting adalah kasih karunia Tuhan senantiasa kita nikmati dalam hari-hari hidup kita ini. Dan kiranya hari ini adalah hari yang Tuhan tambahkan di dalam hidup kita. Dan hari di mana kita dapat memuliakannya, kita dapat mengisi kekekalan melalui hidup kita hari ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita akan melanjutkan Through the Bible, yang program kita dari Injil Matius sampai Kitab Wahyu. Dan hari ini kita tiba di Injil Lukas pasal yang ke-9. Injil Lukas pasal yang ke-9. Nah, sebelum membacanya, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, pimpinlah kami ketika kami membahas firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong akal budi yang Kau berikan pada kami dan hati kami juga, agar kami dapat memahami kebenaran-Mu dan menyimpannya di dalam hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 9 ayat 1 hingga 27. Ayat 1 hingga ayat 27. Ya, silakan Pak Alkitab buku membantu kita membacanya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota itu, dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Herodes raja wilayah mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya berkata kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Tetapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini?
Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak ke dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, coba kita lihat ya Injil Lukas pasal 9 ini. Di sini diawali dengan katanya Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ingat, waktu ini adalah Roh Kudus belum menggantikan peran Tuhan Yesus untuk tinggal di dalam hati setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, kuasa diberikan secara temporer. Dan kita juga bisa membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 bahkan, ya, di mana Tuhan Yesus menghembuskan roh katanya ya. Pasal 20 ya, Injil Yohanes ayat 22, dan sesudah berkata demikian ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, jadi pada waktu itu Tuhan memberikan mereka kuasa, sehingga mereka bisa pergi keluar memberitakan apa yang mereka beritakan. Mereka beritakan tentang ya kerajaan Allah, memberitakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga yang sudah dekat. Artinya mereka memberitakan bahwa Mesias sudah datang dan siap mendirikan kerajaan Daud. Ya, Mesias siap mendirikan kerajaan Daud. Jadi ini adalah plan A, di mana Tuhan Yesus datang siap menggenapi apa yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama untuk mendirikan kerajaan Daud. Dan dia melarang mereka membawa bekal dan lain sebagainya. Memang ya, karena apa? Karena seorang pekerja sepatutnya mendapat upah ya, sehingga orang-orang yang menerima, artinya rakyat pada umumnya dalam hal ini, yaitu orang-orang Yahudi yang menantikan kedatangan sang raja, dan sekarang sang raja, segala raja mengutus utusannya pergi ke satu tempat untuk mengumumkan satu pengumuman yang sangat penting. Bukan hanya mereka perlu diperhatikan, bahkan seharusnya mereka itu dijamu gitu. Dijamu ya. Coba kalau ada presiden utus dia punya orang kepercayaan pergi ke salah satu provinsi Indonesia, ya pasti gubernur di sana akan menjamunya amat sangat ya. Masakan dia perlu bawa bekal dari Jakarta ini? Ya tidak perlu. Ya seharusnya orang di sana itu menjamu mereka dengan luar biasa. Nah demikianlah, maka itu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mereka tidak perlu membawa bekal. Mereka seharusnya dijamu ya, karena mereka adalah utusan dari Maharaja untuk mengumumkan programnya bahwa ini kerajaan 1000 tahun atau kerajaan Daud akan segera dilaksanakan kalau mereka menerima Mesias sebagai juru selamat mereka. Ya, katanya begini, jikalau kamu sampai di kota dan kota itu terima kamu, maka ya kamu ya tinggallah di rumah
di situ sampai kamu berangkat dari situ. Tapi jikalau mereka tidak menerima kamu, maka kebaskan debu kaki kamu sebagai peringatan terhadap mereka. Ya, lalu pergilah mereka untuk melaksanakan itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betul ya, kita tidak perlu bersitegang dengan orang karena kita ini kan pembawa berita gitu. Ya, kalau dia tidak mau terima, kalau orang di situ tidak mau terima, ya kita pindah ke kota atau ke tempat di mana orangnya mau mendengar kabar baik. Ya, itu yang petunjuk dari Tuhan ya untuk semua pemberita Injil. Jadi kita tidak perlu ngotot ya, di satu tempat. Ya, kita pindah ke tempat yang lain supaya Injil bisa diberitakan seluas mungkin. Nah, kemudian ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 di sini, Herodes ya raja wilayah waktu itu mendengar tentang ya segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi dia timbul rasa ingin tahunya, ya curiosity-nya dibangkitkan juga. Nah, akhirnya dia berpikir ini siapa ini? Dan dia hanya tahu tentang Yohanes Pembaptis yang berani menegurnya, yang sudah dipenggal kepalanya. Mengapa satu orang ini muncul dan dengar-dengar malah melakukan sesuatu yang jauh lebih hebat dari Yohanes Pembaptis? Siapa dia? Katanya. Nah, lihat di sini simpang siur tentang siapa Yesus Kristus itu. Ada karena bahwa Elia telah muncul kembali, padahal Elia itu Yohanes ya. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit ya. Jadi ada terjadi kesimpang siuran tentang siapa Yesus ini sebenarnya. Dan kesimpang siuran itu sampai hari ini, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, di mana ada kelompok yang tidak terima bahwa dia adalah Allah yang menjelma jadi manusia, jadi hanya mengakui dia manusia saja ya. Kita tahu kelompok mana saja itu ya. Ada Kristen yang demikian ya, yang percaya bahwa dia hanya manusia saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, betul ya, dari zaman dahulu kala sampai hari ini ada kesimpang siuran tentang siapa Yesus itu sebenarnya. Nanti dia akan bertanya kepada murid-muridnya siapa dia ya. Nah, kemudian ya kita lihat di perikop ini juga, di mana Herodes jadi sangat ingin kenal dia siapa. Oleh sebab itu nanti ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke Kayafas, kemudian dibawa ini ya ke Pilatus dan ke Herodes, dia senang itu ya. Dia bisa melihat ya. Mungkin dalam pikirannya bahwa ternyata tidak hebat, ternyata tertangkap juga gitu ya. Tetapi dia tidak tahu bahwa program Allah, Yesus Kristus itu tersalibkan di atas kayu salib untuk menanggung dosa semua manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat dari perikop ayat 10 sampai dengan ayat yang 17, ini mengenai peristiwa memberi makan 5.000 orang. Memang sudah tercatat juga di Injil Matius dan Markus yang sudah kita bahas, karena 3 Injil ini, Injil Matius, Markus, dan Lukas, adalah Injil sinopsis yang ditulis oleh orang yang berbeda, di tempat yang berbeda. Mereka tidak saling mengutip, mereka tidak saling berbagi bahannya, tetapi ditulis oleh 3 orang yang berbeda dan ceritanya banyak tumpang tindih, banyak sama begitu. Mungkin pendengar bertanya, mengapa demikian? Ya, Tuhan ingin supaya sesuatu yang bersifat sejarah atau bersifat peristiwa selalu dicatat rangkap gitu, sebagai bukti bahwa peristiwa itu betul-betul terjadi. Sekalipun ada perbedaan-perbedaan detail ya, tetapi Tuhan mau itu dicatat lebih dari 1 orang. Mengapa? Karena tentulah sebuah peristiwa yang dicatat lebih dari 1 orang adalah peristiwa yang tidak perlu kita sangsikan lagi kebenarannya. Tetapi jikalau peristiwa itu hanya dicatat oleh 1 orang saja, maka bisakah itu merupakan hasil imajinasinya sendiri, atau mungkinkah itu adalah karangannya ya, semacam fiksi begitu? Ini tidak ya. Apa yang dicatat oleh Injil ini adalah benar ya. Karena dicatat oleh 3 orang yang berbeda
di tempat yang berbeda, mereka tidak saling membagi informasi, tetapi apa yang mereka catat itu adalah tumpang tindih. Ternyata apa yang dicatat oleh yang satu dicatat juga oleh yang lain. Jadi begitu indahnya, dan kita lihat ada perbedaan detail-detail, tetapi ya itu justru menunjukkan bahwa mereka tidak saling nyontek, ya, dan itu menunjukkan bahwa apa yang mereka catat itu adalah benar, ya. Nah, misalnya sekarang ini mengenai ini, Tuhan Yesus katanya membawa murid-muridnya mau menyingkir ke tempat yang sepi, yaitu mereka mau pergi ke Betsaida. Betsaida itu adalah kota yang di sebelah utara dari Danau Galilea. Ya, mereka pikir Tuhan Yesus bawa ke sana. Ini sebenarnya mau evaluasi ini, ya, hasil pelayanan mereka setelah mereka diutus, ya, ke desa-desa. Sekarang Tuhan mau bawa mereka ke tempat sepi untuk evaluasi pelayanan mereka. Tetapi orang-orang di kampung sekitar, ya, Danau Galilea mengetahui tujuan mereka. Akhirnya di Injil bagian lain berkata bahwa mereka potong jalan lewat darat, gitu. Jadi Tuhan Yesus dan murid-muridnya tadinya pakai perahu, sekarang ini mereka potong jalan. Dan apa yang terjadi, ya, sampai di sana orang banyak sudah kumpul, ya, orang banyak yang haus akan kebenaran. Rupanya rakyat biasa begitu menyambut Yesus Kristus, tetapi sayang sekali mereka juga banyak di antara mereka tanpa pengertian yang benar. Mereka hanya senang melihat mujizat, hanya senang menyaksikan peristiwa-peristiwa yang ajaib. Dan begitulah sebenarnya juga keadaan manusia sekarang ini. Anda lihat, ya, gereja yang memakai mujizat tarik orang, ya, akhirnya banyak orang datang ke situ. Tetapi coba Anda cek dia punya anggota jemaat, coba diperiksa, ya, coba Anda tanya tentang Alkitab dan lain sebagainya, apa yang mereka ketahui, ya. Kita bisa buktikan bahwa banyak di antara mereka tidak mengerti apa-apa, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, demikian juga pada waktu Tuhan Yesus hidup dan dia mengajar, ya, banyak orang mengikut Tuhan Yesus, tetapi mengikut secara emosional, ya. Mereka tidak mengerti apa-apa, mereka hanya ikut saja, berbondong-bondong. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, nah ketika Tuhan Yesus sudah mengajar begitu banyak orang sampai sore katanya, menjelang malam. Nah, murid-muridnya sudah kalut, ini bagaimana, ini orang ini kan perlu makan, nanti mereka lemas dan ini akan repot sekali. Dan Tuhan juga suruh mereka supaya mereka kasih orang banyak itu makan. Mereka tidak punya makanan. Ya, di antara mereka berkata bahwa ada pada kami, ya, cuman ini 5 roti dan 2 ikan. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di Injil bagian lain diberitahukan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu diperoleh dari seorang anak. Dan Tuhan suruh mereka duduk berkelompok-kelompok. Nah, bagaimana cara menghitung mereka? Tentu mereka disuruh duduk berkelompok-kelompok. Misalnya satu kelompok 100 orang, 100 orang, ya. Nah, dengan demikian didapatkan jumlah mereka kira-kira 5.000 orang laki-laki, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus mengambil roti itu dan mengucapkan syukur, kemudian dibagi-bagikan kepada orang. Dan mereka makan, ya, mereka makan dan lihat, lebih dari 5.000 orang makan, ternyata cukup. Dan masih ada sisa, dikumpulkan 12 bakul. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita tahu sudah berbagai mujizat Tuhan Yesus lakukan. Dan ini adalah salah satunya, yaitu memberi makan 5.000-an orang lebih dari hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Luar biasa sekali. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan membuktikan bahwa dialah yang berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas iblis, dia berkuasa atas air, angin, dan lain sebagainya. Sekarang dia dapat memberikan 5.000 orang lebih makanan hanya melalui 5 roti dan 2 ikan. Bukankah ini sesuatu yang amat dahsyat? Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Sekali lagi, untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sang juru selamat itu. Dan dia sekarang sedang dalam program datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan manusia.
Dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh ini sesuatu yang sangat mengagumkan, ya, dan betapa tegar dan tegar tengkuknya dan betapa keras hatinya orang-orang yang jikalau tidak bisa menyadari bahwa dia adalah Mesias dan dia adalah juru selamat. Bahkan sampai hari ini masih ada yang begitu keras kepala, tidak mau mengakui bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat kemudian ya setelah segalanya itu berlalu, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Nah, jawab mereka, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Rupanya semuanya salah ini, ya. Semuanya salah. Lalu katanya, menurut kamu siapakah aku ini? Nah, Petrus yang menjawab, ya Petrus tidak mau ketinggalan, ya pasti dia orang yang harus jawab pertama, ya. Mesias dari Allah, katanya. Di tempat lain dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, ini adalah sebuah pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah sang juru selamat, ya. Bukan main-main ini, sang juru selamat, ya, yang dari Allah. Dan sang juru selamat dari Allah itu Allah sendiri, ya. Itu Allah sendiri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian di perikop ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-27 di situ, Tuhan Yesus akhirnya memberitahukan kepada murid-muridnya segala sesuatu yang akan dia alami. Artinya begini, semakin diketahui bahwa dia adalah Mesias, ya, itulah sebabnya di ayat 21 Tuhan Yesus melarang mereka menceritakan dia adalah Mesias. Karena apa? Yohanes sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dia tahu bahwa para tua-tua, imam-imam semuanya tidak mungkin menerima dia adalah Mesias. Dan mereka menganggap dia itu adalah anak tukang kayu, Yusuf dari kota Nazaret. Oleh sebab itu Tuhan Yesus melarang mereka menceritakan siapa dia. Dan akhirnya dia memberitahukan kepada mereka apa yang akan terjadi padanya, yaitu bahwa dia akan ditolak tua-tua, imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan membunuhnya, tetapi pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Menyangkal diri artinya apa? Menyangkal diri itu artinya mengesampingkan tuntutan diri kita. Mengesampingkan tuntutan diri kita. Kemudian memikul salib, ya. Menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib itu artinya siap mati, ya. Jadi siap mati. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, barang siapa yang mau menjadi murid Tuhan yang sejati, maka dia harus siap mati. Karena barang siapa yang katanya, ya, barang siapa yang menyelamatkan nyawanya, justru dia akan mendapat kehilangan nyawa. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia justru akan menyelamatkannya. Jadi ya, di sini katanya, untuk apa seorang memperoleh seluruh dunia? Untuk apa seseorang memperoleh seisi dunia, tetapi dia katanya merugikan dirinya sendiri, membinasakan dirinya sendiri. Untuk apa? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini kebenaran yang sudah dikumandangkan bukan hanya berabad-abad, bahkan beribu-ribu tahun, ya. Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia, tapi kalau kita binasa di neraka? Untuk apa? Nah, tetapi heran, ya, kebenaran ini sekalipun dikumandangkan ratusan bahkan ribuan tahun, orang tidak bergeming, ya. Banyak manusia mengabaikannya, ya. Banyak manusia, bahkan orang Kristen pun masih banyak yang merasa anggap saja ini angin lalu gitu, biarkan saja. Padahal kita perlu merenungkannya, ya. Apakah yang terpenting dalam hidup ini? Yaitu keselamatan jiwa kita. Dia lebih utama dari segala-galanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya, ya. Dan ini Tuhan Yesus ada berkata di situ bahwa sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini tidak akan ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, coba nanti kita akan bahas yang ini. Ya, oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita akan membaca dari ayat 28 sampai dengan 62. Injil Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 62. Ya,
Oke, Pak Alkitab Buku akan membantu kita untuk membacanya. Silakan. Kira-kira 8 hari sesudah pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupanya wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, yaitu untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dia katakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu pun membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan dengan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikan kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya, dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak itu dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seorang mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Yesus berkata kepadanya, "Jangan kamu cegah, sebab barang siapa tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu." Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika 2 orang muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadamu, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang,
tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikuti engkau, Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Oke, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, di ayat yang ke-27 Tuhan Yesus sudah berkata bahwa sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kemudian katanya kira-kira 8 hari sesudah mengatakan itu, pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung. Yang dimaksud dengan Tuhan Yesus melihat kerajaan Allah adalah ketika kerajaan Allah datang ke dalam dunia atau kerajaan sorga, ya. Kerajaan Allah, ketika Alkitab memakai istilah kerajaan Allah, itu yang ditekankan adalah lingkup rohani. Sedangkan ketika Alkitab memakai istilah kerajaan sorga, itu menunjuk kepada kerajaan yang di sorga. Nah, di sini dikatakan kerajaan Allah, ya, melihat kerajaan Allah, artinya lingkup rohani. Ya, tidak salah juga kerajaan sorga datang. Di Injil yang lain dikatakan kerajaan sorga datang. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat Tuhan Yesus membawa 3 orang muridnya naik ke atas bukit untuk mencicipi, ya, untuk mencicipi suasana bagaimana kerajaan sorga datang, bagaimana kerajaan Allah dinyatakan, ya, di bumi ini, di bumi seperti di sorga, supaya mereka mencicipi saja. Anda bisa bayangkan bagaimana ketiga orang murid ini, katanya, ketika mereka bangun, mereka melihat di situ ada Elia dan Musa bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tanpa mungkin sanggup mereka menjelaskan mengapa mereka tiba-tiba merasa sangat bahagia, katanya. Mereka merasa sangat bahagia. Jadi mereka hanya mencicipi sedikit saja kerajaan sorga yang turun ke bumi. Yang mereka mencicipi sedikit saja kerajaan Allah yang dinyatakan ini. Mereka sudah merasa sangat bahagia. Dan Petrus sampai berkata mau bikin kemah di situ, ya. Mau bikin kemah untuk Tuhan dan yang lainnya itu. Tanpa mengerti apa yang dia omongkan itu, ya. Tetapi kemudian katanya awan datang dan meliputi mereka, ya, meliputi mereka, dan mereka mendengar pernyataan ulang dari apa yang pernah dinyatakan pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, yaitu katanya, ya, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Di tempat lain dikatakan yang kukasihi dan yang kupilih. Ya pasti, ya, anak yang dikasihi dan dipilih, ya, untuk menjadi sang juru selamat. Ingat, ya, bahwa Tuhan Yesus menjadi manusia. Dia menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia mempunyai satu misi, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dan dia adalah pribadi Allah yang kedua yang mengosongkan dirinya, yang meninggalkan kemuliaannya dan rela turun menjadi manusia, sehingga dia seringkali menyebut dirinya dengan sebutan anak manusia, anak manusia. Dan ya, posisinya ketika sebagai anak manusia di hadapan Allah, dia adalah manusia, ya, manusia yang dipilih oleh Allah untuk, ya, menyelamatkan umat manusia. Jadi dia menjadi manusia dan menjadi manusia pilihan Allah. Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia dan menjadi manusia pilihan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dan katanya ketika suara itu terdengar, ya, nampaklah Yesus tinggal seorang diri di situ. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, ya, sampai Tuhan Yesus sudah bangkit, ya. Jadi Tuhan memang suruh mereka jangan berkata kepada siapa-siapa.
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, terlihat sekali bahwa Tuhan Yesus mempunyai tujuan untuk mengajar kepada ke-12 muridnya, untuk memperlihatkan kepada ke-12 muridnya segala sesuatu, untuk memperlihatkan kepada mereka ya hal-hal yang dia ingin mereka ingat, yang dia ingin mereka catat, sehingga ya sampai pada hari ini kita ada di tangan kita dan kita bisa membacanya. Ini yang sebenarnya Tuhan ingin, ya, supaya murid-muridnya dibentuk sedemikian rupa. Dia tahu bahwa para orang Farisi dan para imam-imam tua-tua Yahudi tidak akan menerimanya. Oleh sebab itu, dia hanya ingin supaya murid-muridnya, ada 12 rasul yang disiapkan untuk menyaksikan semua yang dia kerjakan. Supaya hari ini dan setelah dia tidak ada, kita hanya mendengarkan kesaksian dari ke-12 rasul ini. Kita tidak mendengar kesaksian dari yang aneh-aneh, yang segala macam tulisan dari orang yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus bahkan, atau yang bahkan hidup ratusan bahkan ribuan tahun kemudian juga ikut-ikutan bercerita tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Itu tidak mungkin bisa benar. Yang benar adalah yang 12 rasul ini. Itulah maksudnya kenapa Tuhan Yesus menunjukkan segala sesuatu kepada rasul-rasul dan kemudian berpesan kepada mereka, jangan katakan kepada siapa-siapa sebelum Anak Manusia terangkat naik. Nah, kemudian waktu mereka turun dari bukit itu, katanya, keesokan harinya ketika mereka turun, rupanya cukup lama mereka di atas sana dan melihat orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Mereka sudah tunggu di bawah bukit, begitu ramainya orang, dan ada satu orang yang kita sudah bahas ini juga di dalam Injil Matius dan Markus, Ada satu orang bapa yang anaknya kerasukan setan, yang dia berteriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Dan di Injil lain dicatat lucu sekali, di mana dia berkata, tolonglah ya aku yang tidak percaya ini, ya. Katanya begitu, ya. Jadi di kitab yang lain, ya, di situ dikatakan di Injil Markus pasal 9, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini bapak inilah yang berteriak di situ itu. Karena Tuhan Yesus, dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, "Guru, ya," katanya apa? Ya, "jika engkau dapat sembuhkan anakku, tolonglah," katanya. Tuhan Yesus marah kepadanya. "Apa katamu jika aku dapat?" katanya. Masa Allah pencipta langit dan bumi dikatakan jika engkau dapat, ya. Nah, Tuhan Yesus lihat ini orang tidak beriman, ini orang tidak percaya kepadanya. Tetapi mau datang kepadanya, mungkin mencoba-coba, ya. Ya, tidak rugi kok, ya. Kata orang dia hebat, ya, coba-coba saja datang, ya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus di sini berkata, ya, "Berapa lama lagi aku harus bersama dengan kamu?" "Hai," katanya, orang yang tidak percaya, ya, toh. "Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" katanya. "Bawa kemari." Nah, kemudian anak itu disembuhkan, ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat Tuhan mengajar kepada murid-muridnya dan memperlihatkan kepada mereka kuasa yang dimilikinya. Jadi untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dia adalah Allah yang hidup. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang tidak paham bahwa Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu karena di dalam kitab Yesaya sudah dituliskan bahwa Mesias datang, justru dia akan mengadakan mujizat untuk membuktikan bahwa dirinya adalah Mesias. Jadi tujuan Tuhan Yesus mengadakan mujizat adalah untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Allah yang hidup yang datang melawat umatnya. Ya, Allah datang melawat umatnya. Tetapi banyak orang mengacau-ngacaukan penafsiran, ya, sehingga mereka tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus mengadakan mujizat, dan mereka juga tidak mengerti terminologi yang mengatakan Allah melawat umatnya. Allah melawat umatnya itu terminologi ini sendiri saja menyatakan bahwa Yesus Kristus itu Allah, karena Dia datang dan Alkitab menyatakan kedatangannya itu adalah Allah melawat umatnya. Jadi sekarang tidak boleh ada pengkhotbah yang berkata bahwa berkhotbah dan berkata bahwa sekarang ini Allah melawat kita di sini. Oh, tidak boleh itu, ya. Itu berarti orang itu mau menyatakan bahwa dirinya adalah Allah.
Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hati-hati. Dan hari ini juga tidak boleh ada orang yang mengadakan mujizat dan berkata bahwa Tuhan memakainya untuk mengadakan mujizat. Karena di dalam Alkitab dikatakan yang mendapat karunia untuk melakukan mujizat, ya tentu Tuhan Yesus sendiri punya kuasa untuk melakukan mujizat, untuk membuktikan bahwa dirinya itu adalah Allah yang maha kuasa. Rasul-rasul, muridnya diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, saya bacakan kepada Anda di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 berbunyi, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi ketika orang di Korintus meragukan kerasulan dari Paulus, ya, maka dia berkata segala sesuatu yang membuktikan aku seorang rasul. Jadi rasul-rasul mengadakan mujizat karena mereka adalah rasul, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasul. Nah, Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias, dia adalah Allah yang hidup yang sedang melawat umatnya. Kemudian dia memberikan kuasa melakukan mujizat kepada rasul-rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah rasul pilihannya. Selanjutnya dia menubuatkan bahwa pada akhir zaman antikristus, Mesias-Mesias palsu, rasul-rasul palsu semuanya itu akan muncul dan menyesatkan orang dengan mujizat-mujizat. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tolong camkan 3 statement ini hati-hati dan renungkan, simpulkan baik-baik. Yang pertama, Tuhan Yesus mengadakan mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, bahwa dia adalah Mesias, dia adalah juru selamat sebagaimana dituliskan di dalam kitab Yesaya. Kemudian rasul-rasul mengadakan mujizat karena Tuhan memberikan mereka kuasa melakukan mujizat, ya, karena mereka adalah rasul pilihannya untuk membuktikan mereka adalah rasul penerima wahyu dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri menubuatkan pada akhir zaman antikristus, iblis, Lucifer akan menyesatkan manusia di muka bumi ini mengadakan mujizat-mujizat yang dahsyat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, oleh 3 statement ini tolong camkan. Bolehkah kita hari ini mengejar mujizat? Saya katakan, waspadalah. Camkanlah kata Tuhan Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu. Nah, tolong ya, apakah hari ini kita percaya Tuhan masih bisa menjawab doa kita? Oh iya, pasti. Saya sendiri sakit, saya berdoa. Jemaat saya sakit juga, kita berdoa, kita doakan. Nah, aneh sekali, saya mendengar ada orang yang memfitnah saya dengan berkata, katanya, Dr. Suhento Liao berkata sekarang kita tidak perlu berdoa lagi. Bukankah setiap kali kita membahas Alkitab kita berdoa, bahkan kita juga mengakhirinya dengan berdoa. Ya, kita lihat ya, fitnah terjadi di mana-mana, Nah, orang-orang yang mengatakan demikian sudah jelas membuktikan dirinya siapa, membuktikan bahwa dia adalah orang-orang yang mencari makan melalui Alkitab, bukan orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi yang mencari makan melalui Alkitab. Nah, melalui ini satu pekerjaan untuk seperti inilah, mungkin tukang obat atau bagaimana begitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita sakit hari ini kita berdoa, berdoa dan Tuhan bisa menyembuhkan, tetapi tidak memakai cara yang membuat kita kaget, membuat kaget. Seperti misalnya saya sakit kanker stadium 4, sudah hampir mau mati, tinggal ngos-ngos gitu, didoakan langsung bangkit berdiri, angkat tempat tidur dari rumah sakit, pulang begitu. Oh tidak ya. Kalau begini terjadi, maka apa yang terjadi itu akan menarik orang datang, mungkin seluruh Jakarta akan datang dan rumah saya bisa roboh dan semua datang. Nah, mengapa dinubuatkan di dalam Alkitab bahwa iblis datang untuk menyesatkan orang dengan mujizat? Karena dengan cara begitulah menarik orang. Nah, Tuhan akan menyembuhkan kita dengan tidak melalui sesuatu yang menghebohkan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat kemudian katanya
Di perikop ayat 43 sampai 45, nah Tuhan Yesus memberitahukan lagi bahwa dia akan pergi ke Yerusalem, kemudian di sana dia akan menderita, mereka akan menyalibkannya, ya toh, dan ya katanya dia memberitahukan ya diserahkan ke tangan anak manusia, akan diserahkan ke dalam tangan manusia, memakai istilah anak manusia dirinya ya, karena dia datang mewakili manusia. Kemudian ayat 46 sampai 40 yang ke-8 ya, di situ murid-murid ribut siapa yang lebih besar di antara mereka. Oh ya, bagian ini menunjukkan kepada kita bahwa murid-murid masih mengikuti Tuhan Yesus dengan kedagingan mereka ya. Bahkan sampai Tuhan Yesus disalib, sampai Tuhan Yesus bangkit, mereka mengikuti Tuhan Yesus dalam kedagingan mereka. Sesudah bangkit ya dari kematian dan mereka menyaksikan dia kembali ke sorga, terangkat, barulah mereka merenung, mereview kembali segala perkataannya, sehingga dari Tuhan Yesus naik sampai Roh Kudus diturunkan, ada cukup banyak waktu bagi mereka untuk merenung ya, mengingat kembali semua peristiwa yang mereka alami, untuk mereka review apa sesungguhnya pengajaran Tuhan Yesus. Dan mungkin mereka malu sekali bahwa mereka sudah mengikuti Tuhan dengan kedagingan mereka. Hanya manusia kedaginganlah yang merebut-rebut kekuasaan. Kita lihat ya, bukan hanya murid Tuhan Yesus pada waktu itu, hari ini banyak hamba Tuhan yang berebutan mau jadi ketua sinode lah, yang berebutan ini itulah. Waduh, ya toh, kita lihat ya, kok tidak malu ya, dan kadang-kadang mereka khotbahkan perikop ini lagi ya. Kemudian sesudah mereka khotbahkan, mereka sendiri lagi yang berebutan ya, yang ya ini ya dalam satu persidangan mereka berebut ya, kalau memang sebenarnya ingin ini merebut kekuasaan duniawi gitu, ya udah masuk partai aja gitu, biar di situ terang-terangan gitu ya, terang-terangan kita mengejar ini kekuasaan di dunia ini gitu. Tetapi kalau di gereja jangan ya, gereja yang benar haruslah gereja lokal, dan ya, gereja lokal di bawah pimpinan gembala. Di situ tidak ada yang perlu direbutkan, tidak ada kekuasaan yang perlu direbutkan. Nah, kemudian kita lihat ya, Yohanes ya melaporkan bahwa ada orang yang mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, katanya dia cegah. Wah, ini memang Yohanes dan Yakobus adalah anak-anak guru ya, ini katanya orang yang berngesen ini, mereka ini orang galak ini ya, tetapi kemudian Tuhan merubahnya menjadi rasul yang penuh kasih. Nah, dia bilang dia mencegah, tapi Tuhan Yesus bilang jangan ya, barang siapa yang tidak melawan kamu, ia ada di pihak kamu. Ini filosofi Tuhan Yesus yang penuh dengan damai ya. Bahkan jangan mencegah katanya. Ya memang ya, biarkanlah ya, mungkin satu hari mereka akan memberitakan kepada orang itu tentang kebenaran, dan mudah-mudahan ya dia bukan hanya memanfaatkan nama Tuhan Yesus, tetapi ingin mencari kebenaran sehingga orang itu bisa ya ikut di dalam kebenaran. Dan kemudian mereka berjalan menuju ke Yerusalem dan sampai di Samaria. Ya, murid-muridnya masuk mungkin mau mempersiapkan tempat untuk menginap dan lain sebagainya, tetapi ditolak oleh orang Samaria. Orang Samaria memang bermusuhan dengan orang Yahudi. Orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang sudah terjadi kawin campur dengan orang di Kanaan di situ, sehingga mereka ini tidak lagi murni Yahudi, dan mereka minder dengan kondisi mereka, dan terjadi pertentangan. Orang-orang Yahudi juga menganggap rendah mereka, sehingga terjadilah pertentangan yang tidak ada akhir-akhirnya dengan orang Samaria ini. Dan kalau orang Galilea mau pergi ke Yerusalem, mesti melintasi Samaria atau mereka melewat jalan putar yang lebih jauh. Dan ketika Tuhan Yesus tidak diizinkan masuk ke wilayah Samaria, nah disinilah anak-anak guru tadi itu, Yakobus dan Yohanes berkata, bagaimana? Turunkan api untuk hanguskan mereka. Oh, Tuhan bilang ya jangan ya. Tuhan katanya berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Akhirnya mereka putar ke tempat yang lain ya, lewat jalan lain saja. Nah,
Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, Tuhan penuh kasih. Kalau tempat itu tidak mau terima dia tidak memaksakan. Betul, inilah filosofi kekristenan yang benar, bahwa kebenaran itu bersifat ditawarkan. Kalau dipaksakan itu penyesatan ya. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita hanya menawarkan Injil, dan janganlah takut kepada orang Kristen. Orang Kristen tidak akan memaksakan apa yang dipercayainya. Kalau kekristenan itu benar dan murni, Anda tidak perlu takut ya, tidak perlu takut. Dan ya, sama sekali tidak dibenarkan untuk menjadikan seseorang itu Kristen melalui Indomie lah, atau melalui apalah ya, melalui misalnya pengobatan gratis lah dan lain sebagainya. Sama sekali tidak dibenarkan, karena Tuhan tidak mau cara yang demikian. Tuhan mau kita menyampaikan kebenaran, dan kebenaran biarlah dipertimbangkan. Kalau mau diterima, terimalah. Kalau mau tolak, ya tolaklah. Ada risiko dua-duanya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat 57 sampai 62 yaitu mengenai mengikut Yesus Kristus katanya ya. Mengikut Yesus Kristus. Ada satu orang berkata dia mau ikut Tuhan Yesus. Tuhan bilang ya, serigala ada liangnya, burung di udara ada sarangnya, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat. Jadi barang siapapun yang mau mengikut Yesus Kristus demi sesuatu yang bersifat materi, you salah ya. Tidak ada, Tuhan Yesus tidak pernah menawarkan materi ya. Oleh sebab itu teologi sukses itu teologi sesat yang dari iblis ya. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Kemudian ada lagi satu orang katanya ya. Dia katanya mau ikut Tuhan Yesus, tetapi katanya izinkan dulu ya. Izinkan dulu dia katanya menguburkan ya. Ini menguburkan bapakku katanya. Nah, Tuhan Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau ikutlah aku katanya. Jadi biarkan orang mati menguburkan orang mati. Ya tentu Tuhan Yesus pakai kiasan di sini. Orang mati yang pertama itu artinya mati secara rohani, menguburkan orang yang mati secara jasmani. Bahkan mengikut Tuhan Yesus itu lebih penting daripada menguburkan orang. Itu lebih penting ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, banyak kali orang menjadikan ini sebagai alasan. Artinya begini, bapaknya masih hidup, ibunya tunggu mereka sudah mati dulu saya baru ikut Tuhan. Ini salah sekali ya. Ini salah sekali. Mengikut Tuhan itu adalah hal yang terpenting, dan itu perlu diputuskan secepatnya, karena itu menyangkut kekekalan. Dan kemudian ada satu orang lagi yang berkata, katanya, izinkan dulu saya pamit dengan keluargaku. Tuhan berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengikut Tuhan dengan mengarahkan diri kita ke depan ya. Dan kita tahu bahwa kita memandang ke sorga, kita memandang ke depan. Mari kita berdoa. Waktu kita sudah habis ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami pelajari. Mohon Tuhan pimpin, biarlah kami memahaminya, merenungkannya ulang dan ulang lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.